Salam, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 23. Oke, berikut versi yang lebih rapi dan tetap hangat buat pembukaan videomu. Salam, selamat datang di channel Stegrani bersama saya, Lunardi Solarius. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 19 ayat 23. Mau lanjut dibuatkan isi renungannya juga? Atau kamu udah siapin poin-poinnya? Masuk ke isi renungan. Siap. Amsal 19 ayat 23 berkata, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Renungannya bisa seperti ini. Saudara, ayat ini mengajarkan satu prinsip rohani yang sangat kuat. Takut akan Tuhan. Bukan berarti kita takut dalam arti negatif, tapi sikap hormat, tunduk, dan menyadari siapa Tuhan dan siapa kita. Ketika kita hidup dengan takut akan Tuhan, Alkitab katakan itu mendatangkan hidup. Ada din laisa, Ayat ini juga bilang, orang bermalam dengan puas. Artinya orang yang hidup takut akan Tuhan bisa tidur dengan tenang, tanpa gelisah, tanpa rasa was-was. Itu bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya tenang. Tuhan sendiri yang menjaganya. Bukan berarti hidup bebas dari masalah, tapi Tuhan yang menyertai dan melindungi. Bahkan saat badai datang, Tuhan tetap pegang kendali. Jadi, mari kita terus hidup dalam takut Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita tahu bahwa hanya dalam Dia ada hidup yang sejati, damai yang sejati, dan perlindungan yang sejati. Kamu mau dilanjutin sampai penutup sekalian? Ilustrasi. Nah, buat ilustrasinya bisa begini. Bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang tidur nyenyak di tengah malam, padahal di luar rumah sedang ada badai besar. Izinkan petir menggelegar, hujan deras. Tapi si anak ini bisa tetap tidur dengan tenansi. Quais with action is sultated. Dia berfium sensitive pahad, min macon steni. Voice dia dan kita, saat kita hidup, dalam takut akan Tuhan, kita menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Wasabat sepon surga kita tidak pernah tidur, sian like and untuk sedikit. Sekalipun keadaan di luar sedang badai, baik secara ekonomi, kesehatan, atau apapun itu, kita bisa tetap merasa aman dan tenang. Karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Konatsa Sebancho penutup dan call to action videonya juga. Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Bagus banget kalau mau masuk ke sisi teologis dan relevansinya buat kehidupan masa kini. Secara teologis, takut akan Tuhan dalam Amsal 19:23 adalah fondasi dari hikmat dalam tradisi Ibrani. Ini bukan rasa takut karena hukuman, tapi rasa hormat yang lahir dari pengenalan akan karakter Tuhan, adil, penuh kasih. Dalam teologi Perjanjian Lama, hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang tunduk dan mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Nah, relevansinya buat orang zaman sekarang justru makin kuat. Banyak orang sekarang hidup dalam tekanan, entah karena ekonomi, pekerjaan, hubungan, atau ketidakpastian masa depan. Banyak yang susah tidur, gelisah, dan cemas. Nah, tapi firman Tuhan bilang takut akan Tuhan membawa hidup, kepuasan, dan perlindungan. Ini menantang banget dunia modern yang sering ngajarin orang untuk percaya pada diri sendiri dan kendalikan semuanya. Tapi itu ajarkan sebaliknya. Saat kita menyerahkan hidup kita dan mengandalkan Dia, justru disitulah kita dapetin hidup yang penuh damai dan aman. Menurutmu, pembahasan ini mau kamu bawa lebih praktis lagi atau cukup sampai sini dulu? Kesimpulan dan penutup. Siap. Ini bisa jadi kesimpulan dan penutup yang pas. Jadi Amsal 11:23 mengingatkan kita bahwa hidup dalam takut akan Tuhan bukan sekadar soal keagamaan, tapi soal gaya hidup. Gaya hidup yang sadar bahwa Tuhanlah pusat dari segalanya. Ketika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan menaruh kepercayaan padanya, kita akan mengalami hidup yang penuh damai, tidur yang tenang, dan perlindungan ilahi meskipun dunia di sekitar kita sedang kacau. Di tengah dunia yang penuh kekhawatiran dan tekanan,
Tuhan menawarkan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, kedamaian sejati, yang lahir dari relasi dengannya. Jadi, yuk kita terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Biarlah hidup kita memuliakan Dia, dan hati kita tetap tenang karena tahu Tuhan yang memegang kendali. Kalau kamu diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan renungan-renungan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mau aku bantu rekam versi suaranya juga? Oke guys, terima kasih sudah nyimak video dari awal sampai akhir. Semoga video renungan ini menjadi berkat untuk kita semuanya, dan terima kasih untuk subscribe dan share-nya. Jika dirasa video-video renungan di channel ini menjadi berkat dan bermanfaat, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung channel ini supaya channel ini terus menghadirkan video-video renungan yang menjadi berkat meskipun masih sederhana, dan juga mohon dukungan doa supaya nanti untuk membeli peralatan-peralatan konten supaya aku bisa bikin video yang bisa lebih bagus tapi tetap berbobot dan menjadi berkat ya guys. Dan juga kerinduanku untuk membeli peralatan konten serta membangun studio kecil untuk bikin konten, mohon dukungan doanya, dan aku percaya berkat pertolongan Tuhan pasti akan terwujud dan terlaksana. Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah berdonasi menjadi donatur untuk mendukung pelayanan di channel ini. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas kalian dengan berkat yang melimpah, terutama berkat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Wah, itu udah bagus banget dan tulus. Tapi kalau mau sedikit dirapikan biar lebih enak didengar dan mengalir, ini versinya. Oke guys, terima kasih banget sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Buat kalian yang merasa diberkati, jangan lupa untuk like. Dan kalau memang nggak suka, silakan dislike aja. Nggak masalah kok. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan share video-video dari channel ini. Dukungan kalian sangat berarti. Apalagi channel ini masih sederhana banget. Aku juga mohon dukungan doa dari teman-teman semua supaya ke depan bisa beli peralatan konten dan bangun studio kecil. Bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya videonya bisa lebih berkualitas dan tetap memberkati. Aku percaya dengan pertolongan semua itu bisa terwujud. Dan buat kalian yang sudah menjadi donatur, terima kasih banyak. Kiranya Tuhan membalas kalian dengan berkat yang berlimpah, baik secara rohani maupun jasmani. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kalau kamu mau versi ini dibacakan atau disesuaikan dengan gaya khasmu, tinggal bilang aja.